Yang pertama ini masih tahap awal dan kita juga KPK terus memantau perkembangannya di Kejaksaan Agung dan kami juga sudah melihat ada penerbitan sprindik baru ya. Artinya progresnya positif, kita terus pantau perkembangannya dan memang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 19 2019, KPK tentu terbuka untuk kemudian melakukan koordinasi dan supervisi. Dan sampai saat ini juga koordinasi secara informal sudah dilakukan antara KPK dengan Kejaksaan Agung ataupun KPK dengan kepolisian. Karena memang koordinasi bahkan sudah dilakukan sebelum konferensi pers ya, penyampaian secara terbuka di Polda Metro. Ya, artinya memang ini bentuk sinergi yang dilakukan oleh 3 aparat penegak hukum sejak awal. Nah, berkaitan dengan fungsi koordinasi dan supervisi, tentu tujuannya adalah untuk mendorong agar penyidikan perkara ini berjalan secara efektif, sehingga jika ada kendala, ada tantangan, ada hambatan, bisa diuraikan ya dalam proses koordinasi dan supervisi tersebut. Dan secara lebih rinci lagi berkaitan dengan supervisi, ini kan juga diatur dalam Perpres 102 2020, di mana di supervisi ini kan ada beberapa tahapannya, mulai dari pengawasan, penelitian, kemudian ada penelaahan. Artinya setiap tahapan dan mekanisme koordinasi dan supervisi itu juga harus betul-betul sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyidikan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ya, artinya aspek formil, aspek materialnya semuanya kita harus penuhi ya supaya betul-betul firm nanti proses penyidikan perkara ini. Secara informal komunikasi sudah dilakukan dan KPK juga secara aktif terus memantau perkembangan dari penyidikan perkara ini. Komunikasi secara lisan sudah dilakukan ya oleh pimpinan dan juga di level deputi ya dengan kawan-kawan di Kejaksaan Agung, baik dengan Pak JA ataupun dengan jam di sana gitu ya, termasuk juga dengan jajaran di Kortas dan di Polda Metro, itu juga semuanya sudah dilakukan. Artinya memang koordinasi sejak awal sudah dilakukan ya antara KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian dalam penanganan perkara ini. Untuk memastikan bagi KPK itu lebih memilih supervisi dan koordinasi dibandingkan mengambil alih kasus ini. Gimana Mas? Untuk memastikan bahwa KPK itu lebih memilih melakukan supervisi dan koordinasi dibandingkan mengambil alih kasus ini. Tentunya bukan suatu pilihan ya, tapi kita lihat perkembangan dari perkara ini ya, seperti apa perkembangannya, kemudian kendalanya nanti ada di mana, tantangannya, hambatannya, nanti kita akan lihat di sana. Dan KPK dengan fungsi koordinasi dan supervisi itu bisa secara aktif melakukan pemantauan ya, melihat progressing dari penyidikan perkara tersebut. Nah, sampai hari ini di tahap awal karena memang baru akhir pekan kemarin ya dilakukan pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan, dan kejaksaan kita lihat juga sudah membentuk tim secara khusus, sudah menerbitkan sprindik, artinya ini progres yang positif ya dalam perkembangan penyidikan perkara ini. Kita terus pantau dan kami juga mengajak masyarakat bisa ikut mengawal proses penyidikan perkara ini ya, terlebih kawan-kawan di Kejagung juga sudah mendeklar ya akan terbuka dalam setiap tahapan proses hukum perkara ini. Dan tentunya support penuh dari kepolisian juga kami yakini, terlebih perkara ini juga bermula dari kawan-kawan Kortas dan Polda Metro. Ya, sehingga support data informasi awal itu juga penting untuk melengkapi, memberikan pengayaan dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut.
kita yakin bahwa mereka bisa menuntaskan kasus ini? Kami meyakini sejauh ini progres berjalan positif dan KPK terus memantau perkembangannya. Jadi kita lihat sampai dengan hari ini dan ke depan seperti apa. Jika memang nanti ada kendala, tantangan, hambatan, tentu kita bisa lakukan penguraian bersama. Karena memang sejak awal KPK sudah melakukan komunikasi secara intensif, meskipun itu informal, baik kepada kawan-kawan di kepolisian maupun di Kejaksaan Agung. Jadi memang komunikasi dan koordinasi secara informal itu sebetulnya sudah dilakukan dan itu memang juga diatur dalam kewenangan ataupun tugas KPK di pasal 6 Undang-Undang 19 2019 yang kemudian didetilkan lagi soal supervisi di Perpres 102 2020 ya, di mana supervisi itu kan juga ada tahapannya. Artinya memang kita lihat mekanisme dan tahapan yang memang menjadi pakem yang harus dilakukan ya oleh KPK untuk dapat melakukan koordinasi ataupun supervisi. Karena di supervisi ini kan juga ada layeringnya, ada pengawasan, kemudian penelitian, kemudian penelaahan, sampai nanti kemudian pengambil alihan. Sehingga memang semuanya ada tahapan dan mekanismenya. Jadi nanti kita lihat perkembangan penyidikan perkara ini di Kejaksaan Agung. Tentunya KPK full support ya agar penyidikan perkara ini juga bisa berjalan efektif.